pesona perempuan Indonesia. Dan kali ini pemirsa Bal TV kembali kami menghadirkan seorang perempuan Indonesia yang bisa menginspirasi, memotivasi para penonton atau perempuan Indonesia di luar sana dalam bidang beliau. Beliau adalah seorang direktur dari sebuah kampus. Terus beliau adalah seorang pengusaha atau pembisnis, beliau juga adalah seorang dosen. Kita sapa beliau Ibu Yulia. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Mbak Ayu. Iya, terima kasih loh Ibu sudah bergabung di program acara Mahadewi. Boleh dong Ibu perkenalkan kembali Ibu Yulia, perkenalkan diri kembali kepada pemirsa Bal TV yang menyaksikan acara kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri singkat. Saya Nimade Yulia Tarina. Saya salah satu direktur di kampus Alfa Prima. Kita kalau di kampus Alfa Prima ini kan kita ada 3 cabang tuh Mbak Ayu ya. Jadi ada di Denpasar, ada manajemen pusatnya, sama ada 3 cabang Denpasar, Singaraja, dan Karangasem. Dan kebetulan saya menjabat di bagian Direktur Kesekretariatan, Pusat Karir dan Kerjasama, serta di bagian kemahasiswaan. Nah, kurang di lebih posisi direktur. Ini kalau di Terima kasih. struktur sebuah kampus itu kan posisi direktur itu adalah posisi yang tertinggi di bawah direktur utama atau di bawah Mbak Ayu, betul. Ibu Yulia mendapati posisi sampai saat sekarang ini, jenjang karirnya seorang Ibu Yulia ya, menjadi seorang direktur dan perempuan pula. Pasti ini suatu usaha yang tidak mudah. Boleh dong Bu ceritakan kepada pemirsa Bal TV yang menyaksikan acara kita, bagaimana sih proses dari awal sehingga Ibu mencapai posisi sampai saat sekarang? Nggih. Baik Mbak Ayu, kita mungkin cerita sedikit ya Mbak Ayu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau saya ceritakan sedikit, awal karir saya itu saya lulusan tahun 2013 Mbak Ayu. Jadi masih, bagi saya sih saya selalu merasa sangat kecil ya gitu ya. Maksudnya masih sangat mudah untuk menduduki suatu posisi ini. Jadi antara antara yakin nggak yakin sih apakah saya bisa mengemban di posisi ini Mbak Ayu begitu ya. Jadi saya ceritakan di tahun 2013, kemudian tahun 2014 saya lulus di S1, itu bahkan belum wisuda Mbak Ayu. Jadi saya belum wisuda, kebetulan salah satu dosen merekomendasikan untuk mengajar di kampus Alfa Prima. Tempat kerja pertama kali yang memang saya coba peluangnya itu ya hanya kampus Alfa Prima Mbak Ayu. Jadi 2014 saya bergabung dari rekomendasi dosen, kemudian bergabung di sini itu sebagai salah satu staf terbawah Mbak Ayu. Jadi terbawah saya bilang adalah staf bagian administrasi di bagian kemahasiswaan dan akademik. Di situ kegiatan saya adalah saya banyak berkutat di bagian administrasi di perpustakaan. Itu awal karir saya. Setelah itu ingat banget baru bergabung di Alfa Prima 9 hari apa 7 harinya itu saya di wisuda. Jadi belum wisuda nih, sudah bekerja di sini, sudah diterima langsung karir gitu ya. Jadi mulai menapaki karirnya. Nah, kemudian lambat laun saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kemudian saya melakukan semua kegiatan itu dengan 110% Mbak Ayu. Nanti kita ceritakan deh 110% itu seperti apa. Akhirnya naik ke posisi kepala bagian kemahasiswaan dari staf biasa, jadi dari staf bagian administrasi kemahasiswaan dan akademik, saya naik jadi kepala bagian kemahasiswaan Mbak Ayu. Dan waktu itu nggak lama sih ya. Kemudian saya habis itu dipromosikan lagi, itu tahun 2018 kalau tidak salah, dipromosikan lagi menjadi kepala bagian pusat karir dan kerjasama. Jadi kalau kemarin kan sebelumnya Kasubag nih, jadi di bawah kepala bagian ada Kasubag. Kemudian saya dipromosikan sebagai kepala bagian pusat karir dan kerjasama. Pusat karir dan kerjasama yaitu ya kita menjalin kerjasama dengan perusahaan, kemudian menjalin kerjasama dengan stakeholder dan lain sebagainya. Pihak luar eksternal Mbak Ayu. Dan termasuk saya menyalurkan karyawan yang ada di menyalurkan mahasiswa yang ada di kampus Alfa Prima gitu. Karena salah satu memang tugasnya kampus Alfa Prima ini gitu ya, yang kita mungkin teman-teman sudah tahu sendiri, kampus Alfa Prima ini kan terkenal dengan jaminan kerja. Jadi anak-anak yang memang kuliah singkat di sini di kampus Alfa Prima kita segera salurkan ke dunia kerja. Dan saya lah yang berposisi di situ untuk bagaimana menyalurkan anak-anak. Dipromosikan lagi setelah jadi kepala bagian pusat karir dan kerjasama, akhirnya dipromosikan sebagai kepala cabang di Alfa Prima Denpasar. Per tahun 2023
2022 itu saya merangkap nih, jadi dipromosikan kemarin di pusat gitu ya sebagai direktur gitu. Jadi per 2023 saya resmi hanya satu mengambil tugasnya gitu ya di bagian direktur kesekretariatan, pusat karir dan kerjasama serta kemahasiswaan sampai sekarang. Wow, kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Hanya seorang staf administrasi biasa bisa menjabat sebagai seorang direktur saat sekarang ini direktur pelaksana di sebuah kampus yakni Alpha Prima yang memiliki 3 cabang di Bali, di Denpasar, di Singaraja dan juga di Karangasem. Yang mana tugas beliau ini tidak mudah, posisi yang beliau dapatkan juga tidak mudah. Lakukan 110%. Nah, angka itu nanti kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari seorang ibu direktur muda kita, Ibu Yulia sesaat lagi. Tetaplah di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa Bali TV masih di acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia, masih bersama Ibu Yulia, seorang direktur muda, ya, direktur pelaksana dari sebuah kampus yakni Alpha Prima. Ibu mencapai posisi dari bawah sampai teratas saat sekarang ini bukan hal yang mudah. Betul. Semudah membalikan telapak tangan ya Ibu ya. Bagaimana cara Ibu mendapatkan step by step untuk jenjang karir Ibu sampai mencapai puncaknya? Karena sempat tadi di segmen pertama Ibu singgung lakukan 110%. Ada makna apa? Betul. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu ya. Teman-teman sekalian gitu ya. Teman-teman mungkin tahu kalau misalnya menapaki karir mulai dari posisi bawah itu tentu pasti jangan ditanya effortnya seperti apa begitu ya. Effortnya kemudian ditambah dengan tantangan hambatannya itu sangat banyak menyertainya Mbak Ayu ya. Tadi saya bilang di sesi 1 itu adalah lakukan 110% begitu. Nah, kenapa 110%? Dan itu bahkan menjadi salah satu Alpha Prima Success Formula. Jadi Alpha Prima, kampus Alpha Prima ini kita punya yang namanya kunci sukses Mbak Ayu. Kunci sukses salah satunya adalah lakukan itu 110% dan itu benar-benar saya aplikasikan Mbak Ayu. Kenapa saya bilang 110%? Izin saya cerita ya Mbak. 110% itu saya selalu lakukan di setiap kegiatan yang memang kita laksanakan di kampus Alpha Prima. Salah satunya adalah saya ceritakan Mbak Ayu, mungkin tadi sebelum take ini gitu ya, kita sempat ngobrol adalah saya pernah buat event di lapangan Renon, itu adalah Alpha Prima Fun Walk di tahun 2017. Dulu masih zamannya itu adalah NKRI Harga Mati. Pernah kita sering dengar ya, NKRI Harga Mati. Di tahun 2017 saya di-challenge untuk membuat kegiatan adalah Alpha Prima Fun Walk yang ada di lapangan Renon, dan itu kita lakukan tanpa IO Mbak Ayu, sama sekali tanpa IO, kita lakukan bersama anak-anak di kampus Alpha Prima. Hanya Ibu dan tim di sini. Betul, hanya saya dan tim di sini, kemudian bersama mahasiswa yang menjadi panitia Mbak Ayu. Kita lakukan mulai dari lobby-lobbyan, kemudian dan banyak hal yang kita lakukan preparation sebagai sebuah event. Waktu itu kita nggak nargetin banyak-banyak Mbak, jadi kita hanya menargetkan 1.000, 2.000 gitu udah banyak banget ya, karena kita nggak pernah melakukan kegiatan yang mendatangkan banyak banget masanya. Berarti itu perdana bagi seorang Yulia. Betul, itu kali perdana. Bahkan tantangannya jangan banyak, dicari Satpol PP, dihubungin sama pihak keamanan, karena kan itu cukup beresiko ya kegiatan yang ada di lapangan Renon. Betul. Nah, pada saat situ akhirnya kita preparation itu bahkan tercapai di hari H itu sampai 5.000 peserta Mbak Ayu. 5.000 peserta. Satu yang menjadi catatan saya adalah ya bagaimana ketika kita merencanakan kegiatan, kemudian kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya akan mengikuti dan disertai dengan hasil yang kita lakukan gitu ya, dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, di situ saya kaget, bahkan kalau kita kerja di perusahaan kan yang penting atasan senang kan begitu nih, yang penting atasan senang. Tujuan saya adalah satu, kegiatan ini berjalan lancar, kemudian Pak Bos gitu ya, direktur utama saya, Bapak Mahdi Artane yang kala itu men-challenge saya juga, itu juga kita memberikan hasil yang luar biasa. Akhirnya beliau juga di luar dugaan gitu. Kita bisa datengin masa 5.000 gitu. Pesertanya beraneka ragam. Nah, mulai dari situ itu kembali lagi, yang namanya pimpinan kan selalu pengen lebih ya, pengen hasil lebih. Di-challenge lah saya kembali di tahun 2018 itu membuat yang namanya Singaraja Fun Walk. Di Singaraja, karena tahun 2017 itu kita udah buka cabang nih di kampus Alpha Prima Singaraja. Karena kan salah satunya kenapa kita ada kegiatan itu kan karena kita pengen semakin dekat dengan masyarakat,
pengen dikenal kan begitu ya. Akhirnya saya lakukan lagi kegiatan yang sama, Singaraja Fun Walk di tahun 2018 dengan lobby-lobbyan, dengan negosiasi, dan sekali lagi itu tanpa IO Mbak Ayu. Jadi Pak Made itu ya sudah, kita nggak boleh muluk-muluk, kita target 5.000 gitu. Sama seperti dari sama 5.000 begitu. Jadi Pak Made, oh oke, 5.000, bayangan saya ya apa yang kita lakukan di Denpasar ya sudah kita copy. Betul Mbak Ayu, kita copy nih di situ di Singaraja. Akhirnya dengan kegiatan yang perencanaan, kemudian dengan usaha yang kita lakukan, kemudian dengan hadiah dan lain sebagainya, itu bisa datang di hari H 10.000 orang Mbak Ayu. 10.000 orang. Bukan, itu bukan. Itu sama sekali saya nggak pernah hadir ke situ. Jadi kayak saya kalau ke daerah yang paling jauh di Bali itu dari tempat tinggal kan memang Singaraja Mbak Ayu. Jadi nggak pernah ke situ, saya nggak pernah di situ, tapi dibantu sama tim di situ, kita perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Akhirnya datang itu masanya 10.000 dan itu lagi-lagi di luar dugaan. Tapi di kepala saya itu adalah gimana saya harus mencapai yang lebih daripada yang diminta sama atasan, yang lebih daripada apa yang pernah saya capai sebelumnya. Bukan best service tapi excellent service, melebihi keinginan daripada pimpinan. Betul. Kalau boleh sih Mbak Ayu ya, kalau misalnya memang setiap staf memiliki keinginan gitu ya, seneng banget ya kita sebagai atasan ya. Jadi sama seperti yang prinsip yang sering diungkapkan oleh Pak Dirut gitu ya, dan bahkan saya selalu tertanam dalam benak saya adalah deliver more than expected gitu. Jadi berikan lebih daripada apa yang diharapkan orang gitu. Jadi kalau orang mengharapkan A terhadap kita ya kita lakukan A++ lah gitu ya. Jadi kalau kemarin Pak Dirut mengharapkan kita dapetin 5.000 ya kita up daripada 5.000. Nah terakhir, challenge yang terakhir itu adalah di Alfa Prima Karangasem Fun Walk-nya juga. Kita rapel tuh gitu, bahkan di Karangasem itu ada tahun 2018 juga, di 1 tahun itu kita lakukan 2 kali roadshow itu, Singaraja habis itu Karangasem. Dan lagi-lagi Mbak Ayu kalau saya boleh cerita ya Mbak, di Karangasem itu di luar dugaan juga yang hadir itu 15.000 Mbak Ayu, 15.000, 3 kali lipat. Dan itu kita melakukan pendekatan ke pelosok Karangasem sampai di pinggiran Seraya ya, daerah timur paling pinggir itu di Karangasem, Seraya, keliling, pokoknya kita nyebar surat dan lain sebagainya. Sehingga alhasil karena mungkin kegigihan, kerja keras dan semangat teman-teman di Alfa Prima, kita bisa mendatangkan massa sampai 15.000 orang. Wow, sampai 15.000, 5.000, 10.000, 15.000. Akhirnya setelah itu Ibu menjadi sebuah pertimbangan. Betul. Jadi dari direktur utama sendiri untuk di posisi lebih tinggi lagi. Betul. Mungkin itu salah satu pertimbangan atasan ya Ibu ya. Jadi ketika seorang atasan menugaskan bawahan untuk melakukan tugas yang memang ingin dicapai, ketika ditugaskan A tapi kita bisa memberikan lebih, nah disitulah selalu terpaku dalam benak saya adalah bagaimana kita selalu memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Makanya saya selalu bilang di setiap sesi saya memberikan kegiatan, memberikan tugas, memberikan ceramah atau sosialisasi kepada mahasiswa, lakukan lebih daripada apa yang diharapkan. Jadi deliver more than expected itu selalu, dan lakukan 110%. Karena saya yakin ketika kamu memang niatnya melakukan lebih dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, tulus ikhlas, saya percaya deh hasilnya juga akan mengikuti. Ibu, dengan kesibukan Ibu masuk di struktur organisasi dari Alfa Prima sendiri, menjabat sebagai salah satu direktur pelaksana, bawah direktur utama. Aktivitas Ibu juga menjadi seorang dosen atau tenaga pengajar di sini. Betul. Ada usaha dan sebagainya, ada buah hati juga, ada keluarga juga yang ingin mendapatkan ilmu. Bagaimana Ibu mengatur keselarasan semua aktivitas Ibu Yulia selama ini? Baik, terima kasih ya Mbak Ayu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana ngatur waktu itu harus benar-benar terpreparekan dan terjadwalkan Mbak Ayu ya, karena aktivitas saya di kampus selain juga ngajar di kampus selain juga struktural di kampus Alfa Prima, saya juga ngajar Mbak Ayu di sini. Saya kebetulan kalau saya ngajar itu adalah di bagian administrasi rumah sakit. Salah satu jurusan yang ada di kampus Alfa Prima itu adalah manajemen administrasi rumah sakit. Itu jurusan yang memang menjadi favorit banget nih anak-anak di kampus Alfa Prima begitu. Saya ceritakan sedikit, saya lulusan dari kampus
negeri, salah satunya Udayana, kemudian saya di IKM, background saya adalah kesehatan masyarakat, di mana saya memanajemen manajemen kesehatan di situ, salah satunya adalah rumah sakit. Nah, di situ saya benar-benar bagaimana mengatur jadwalnya. Kemudian yang namanya kalau tiang dari Gianyar, nikahnya di Payangan, jadi gimana adat istiadat di Payangan juga kan tahu sendiri mungkin ya gimana adat yang di Gianyar gitu ya, bagaimana menyambut Braya. Kalau kita di Bali begitu sangat erat sekali begitu, sehingga harus saya benar-benar terjadwalkan mulai dari pagi saya harus preparekan untuk bersiap-siap untuk keluarga, apalagi ada buah hati yang sudah mulai beranjak sekolah gitu ya Mbak Ayu ya, dan ditambah posisi tahun ini dikasih rezeki lagi gitu ya, dipercaya sama Tuhan untuk diberikan rezeki anak lagi gitu. Jadi aktivitas yang luar biasa yang harus saya bagi waktunya, makanya kalau bisa Sabtu Minggu itu saya selalu prioritaskan untuk keluarga. Nah, selain memang kalau di hari Sabtu itu juga kan ada kegiatan kemahasiswaan di kampus Alfa Prima, itu kita nggak bisa menutup kemungkinan karena kampus Alfa Prima ini salah satunya terkenal dengan kegiatan kemahasiswaan yang banyak Mbak Ayu. Saya suka event, saya sangat orang-orang event banget gitu ya. Jadi setiap kegiatan kemahasiswaan itu saya selalu lakukan pemantauan, kemudian lakukan monitoring, kemudian saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan perubahan yang dilakukan bersama mahasiswa, baik itu pendidikan, baik itu pengabdian masyarakat, baik saya terjun juga ke lapangan, dan itu kita lakukan sama mahasiswa. Makanya kalau di kampus ini mungkin saya nggak dipanggil ibu Mbak Ayu, saya dipanggilnya Mbok ya gitu ya. Jadi dari nama Yulia, jadi dia panggilnya Mbok. Bagi saya adalah panggilan Mbok itu menunjukkan bahwa kita ini bukan sebagai seorang ibu dan anak gitu ya, tetapi sebagai seorang saudara, kakak adik yang bagaimana kita meng-create suatu event sehingga kita enak nih, gapnya nggak terlalu tinggi nih gitu. Jadi dia mau ngapain, dia mau curhat, dia mau ngapain tuh anak-anak jadi enak gitu, lebih ringan, lebih enak, lebih semangat untuk dia bisa menyelesaikan tugas-tugas di kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu saya selalu fokuskan, dan apalagi ditambah sekarang itu kalau anak-anak di rumah itu kan ada kegiatan les inilah, les itulah, dan bersyukurlah suami begitu ya, kita cukup bisa kooperatif lah ya, kooperatif lah gitu ya. Jadi sangat mendukung bagaimana peranan saya seorang karyawan, sebagai seorang istri, sebagai seorang masyarakat yang juga harus memberaya, dan itu kita bagi tugas lah Mbak Ayu gitu. Sampai saat sekarang ini berjalan selaras ya Bu ya. Astagfirullah. Tahu siapa sih beliau-beliau sosok di belakang kesuksesan atau di balik kesuksesan seorang direktur muda, direktur pelaksana muda dari Alfa Prima, Ibu Yulia. Nanti akan kita bahas ya Bu ya. Dan tetaplah di Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa Bali TV masih di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia, masih bersama Ibu Yulia. Ibu, tadi sempat kita singgung sedikit, ada siapa sih sosok di balik kesuksesan seorang direktur pelaksana muda Ibu Yulia sampai di detik saat Siap. Terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi kalau ngomongin siapa sosok itu banyak banget sosoknya Bu ya. Jadi banyak yang support, terutama adalah yang pertama kalau saya ngomongin dari internal keluarga saya gitu ya, baik itu dari orang tua, mertua, kemudian ada suami, dan semua keluarga yang memang mensupport karir saya sehingga saya bisa ada di posisi ini gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin di dunia kerja begitu ya, banyak orang-orang hebat, salah satunya ada mentor-mentor saya gitu ya, salah satunya adalah rekan sejawat saya, dan bahkan beliau adalah yang dulu beliau atasan saya Mbak Ayu. Jadi beliau itu saya kenal dari kakak kelas, kemudian beliau juga kemarin rekrut saya itu kepala bagian, saya menjadi stafnya beliau gitu. Salah satunya adalah Bapak Trisna. Bapak Trisna itulah direktur bagian akademik, kemudian humas pemasaran dan pengembangan lembaga. Beliau salah satu orang yang sangat berjasa dalam perjalanan karir saya, karena bagaimanapun rekomendasi kemudian pandangan beliau kan juga akan dibawa nanti ke pimpinan kan begitu ya, sehingga sekarang pun saya sama beliau ini satu jabatan nih gitu, jadi satu tingkatan gitu ya. Tapi
walaupun kita satu tingkatan gitu, saya selalu menghargai beliau bahwa beliau ini adalah orang yang sangat berjasa sama saya untuk bagaimana saya bisa menopang karir saya ke depannya. Dan yang paling penting untuk mensupport karir saya adalah Pak Dirut saya, Mbak Ayu, Bapak Made Hartane gitu ya. Bapak Direktur Utama. Betul, Bapak Direktur Utama saya yang beliau memang orang yang sangat berjasa di dalam perjalanan karir saya. Beliau bisa memaklumi segala kekurangan saya. Bahkan yang saya senang dari beliau adalah beliau itu orangnya adalah tipe pembelajar. Jadi nggak henti-hentinya selalu nyuruh belajar. Karena bagi beliau adalah semua ada ilmunya. Jadi ketika kamu menghadapi suatu masalah, jangan pernah bilang nggak bisa. Semua hal itu pasti bisa. Karena beliau selalu bilang sama saya, semua ada ilmunya, semua ada ilmu. Tiap hari, setiap rapat, setiap ketemu selalu begitu. Saya selalu di-challenge sama beliau, dan beliau tidak suka yang namanya monoton gitu ya. Standar beliau kalau sekarang udah bintang 3, ya besok harus bintang 5 gitu. Besok harus bintang 5 gitu. Jadi itu makanya konsepnya 110% ya. gitu. Betul. Jadi dari situ tuh saya berpikirnya begini, oh oke, Bapak men-challenge saya seperti itu sebenarnya ada tujuan yang luar biasa gitu ya, dimana saya juga dipaksa dalam tanda kutip harus belajar bagaimana di usia yang sekarang itu. Kita kalau ngomongin tim, kita ada tim di Alpha Prima itu kurang lebih 60-an Mbak Ayu, dengan berbagai karakternya. Dan bahkan di sini saya mengelola tim itu ada yang senior Mbak Ayu, ada yang senior, ada yang generasi strawberry yang saat sekarang yang tiba-tiba dipencet sedikit sudah ya udah deh nyerah, ya udah keluar gitu. Itu kita hadapi sekarang gitu. Tapi beliau selalu bilang adalah peluang ini, jabatan ini, dan amanah ini ya udah saya berikan ke kamu gitu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kamu harus selesaikan itu gitu. Jadi jangan ada kata nggak bisa, jangan ada kata menyerah, dan tunjukin bahwa kamu pantas sebagai seorang direktur. Begitu, Mbak Ayu. Wow, luar biasa sekali Bu. Sangat banyak hal yang Ibu sudah lalui di perjalanan karir Ibu. Suka dukanya dong Bu, sebelum nanti kita memberikan tips untuk perempuan Indonesia di luar sana. Baik Mbak Ayu. Kalau kita ngomongin duka dulu deh, dukanya. Kalau dukanya jangan ditanya Mbak Ayu, dukanya itu berbagai berliter-liter air mata itu ada Mbak Ayu. Mulai dari merasa, saya selalu kalau dalam diri saya itu saya selalu merasa saya punya standar yang harus dicapai Mbak Ayu. Jadi ketika yang saya harapkan itu tidak tercapai, disitulah beban yang muncul. Saya merasa diri, saya nggak pantas nih, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau atasan saya selalu bilang itu, kamu kalau mau nge-shootnya ke bulan gitu. Kenapa nge-shootnya jauh banget gitu? Paling nggak kalau jatuhnya di bumi, jadi nggak jatuhnya di tanah gitu. Jadi ada lapisan. Jadi kalau mau nge-shootnya tinggi banget dulu nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak nyampe, kita bisa nyampe di bumi gitu. Jadi kamu shootnya tinggi, kamu harapannya tinggi banget gitu. Kalaupun kamu nggak nyampe, kamu bukan berarti bukan ada di bawah, tapi kamu udah ada jauh di atas rata-rata orang gitu. Makanya saya selalu bilang ketika saya ada di posisi down begitu, ada posisi sangat lemah, saya selalu karena saya menargetkan terlalu tinggi Mbak. Jadi terlalu tinggi, ketika itu nggak capai, ya sudahlah, kita ada di posisi yang orang-orang itu nggak nyampe, tapi kita udah nyampe. Tapi bagi saya itu kok belum ya gitu, karena standar saya terlalu tinggi. Nah disitulah itulah dukanya Mbak Ayu ya, dan termasuk saya harus kehilangan tim gitu ya. Jadi tim yang sudah saya anggap keluarga, karena di kampus Alpha Prima ini kan your second home ya terkenalnya ya. Bagaimana kampus ini menjadi rumah keduanya bagi si anak-anak dan juga bagi betul gitu. Jadi saya kadang merasakan vibes keluarga itu sangat kental di sini, dimana vibe-nya itu adalah kayak berasa bukan seorang bawahan, saya perintah, enggak, kita sebagai atasan, sebagai keluarga aja, kapan jadi mbok, tempat curhat dan lain sebagainya. Nah itu mungkin dukanya kalau saya harus kehilangan tim gitu ya. Tetapi bagi saya adalah namanya pertemuan pasti ada perpisahan ya gitu ya. Nah kalau senengnya ya jangan ditanya Mbak Ayu. Saya seneng berorganisasi, saya seneng ketemu orang gitu ya. Saya senang sekali banyak relasi, banyak pihak-pihak yang saya ajak kerjasama. Bahkan pengalaman-pengalaman yang belum saya pernah dapatkan sebelumnya
itu saya dapatkan di kampus Alfa Prima, begitu ya. Pengalamannya banyak, saya ketemu orang hebat, saya ketemu menteri-menteri, itu saya dapatkan. Bahkan saya pernah perform di depan menteri pun saya pernah gitu, menghandle suatu event, karena saya juga punya hobi sedikit jadi MC ya Mbak ya, jadi presenter. Saya pernah nge-MC-in kemarin itu Menteri Ekonomi Kreatifnya yang waktu di Primakara, itu juga saya pernah nge-MC. Jadi ada kesenangan seperti itu yang saya dapatkan, selain memang banyak teman, banyak saudara, dan bahkan mungkin bonusnya adalah saya bisa jalan-jalan bersama Alfa Prima begitu ya. Jadi banyak-banyak hal yang memang saya rasakan Mbak Ayu gitu. Wow, nampaknya seorang direktur utama Alfa Prima membentuk timnya menjadi memang tim-tim yang sangat luar biasa dan siap dengan berbagai medan ya. Salam buat Bapak kita. Ibu, tips apa yang kita bisa berikan kepada perempuan Indonesia yang menyaksikan acara Mahadini hari ini? Baik, untuk perempuan-perempuan di sana gitu ya, yang mungkin banyak woman wonder gitu ya, wonder woman-nya gitu ya. Jadi tipsnya adalah sebagai seorang perempuan, kita ini diberikan berbagai macam kelebihan gitu Mbak Ayu ya. Jadi bagaimana kita juga harus menjalankan semua kewajiban kita sebagai seorang perempuan. Karena kan perempuan itu kita diberikan spesial ya, mulai dari kalau kita ngomongin di kesehatan gitu ya, mulai dari kelebihan kita tuh udah banyak, mulai dari menstruasi, 4M itulah, menstruasi, mengandung, melahirkan sampai menyusui, itu adalah suatu kelebihan gitu. Nah, saya berkembali ke dalam suatu karir begitu. Seperti yang saya bilang tadi adalah bagaimana kita bisa mengatur peranan kita sebagai seorang dosen, bagaimana kita mengatur peranan kita sebagai seorang direktur, bagaimana tugas kita yang diutama di rumah juga nggak boleh lepas gitu. Nah, tipsnya adalah sebagai saya ini adalah selalu lakukan 110%, itu selalu untuk semua bentuk aktivitas Mbak Ayu gitu ya. Kenapa saya bilang semua aktivitas? Baik kamu menjalankan sebagai profesi dosen, baik kamu menjalankan sebagai profesi yang lainnya gitu ya, baik itu sebagai profesi rumah tangga, baik itu sebagai profesi apapun, itu selalu lakukan 110%. Merawat anak lakukan 110%, merawat keluarga suami lakukan 110%. Nah, di kampus apalagi mengajar lakukan 110%. Kemudian di kegiatan masyarakat lakukan 110%. Karena dengan itu kita yakin apapun yang kita lakukan kalau sudah lebih, niatnya tulus, niatnya lebih, dan bahkan kita selalu menginginkan agar orang lain senang gitu ya. Dan hasil, saya percaya hasilnya juga akan menyertai. Jadi jangan pernah bilang tidak gitu ya, jangan pernah bilang tidak bisa, jangan pernah bilang menyerah, karena semua ada ilmunya. Gitu. Keren sekali. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Usaha, lakukanlah usaha itu lebih melebihi dari apa yang Anda pikirkan atau melebihi keinginan dari customer itu sendiri ya. Wah, terima kasih banyak Ibu Yulia, Ibu Direktur terima kasih Mbak Ayu. Alfa Prima. Terima kasih sudah bergabung di Mahadewi. Mudah-mudahan informasi kita atau apa yang kita sajikan hari ini untuk pemirsa Bali TV dapat bermanfaat. Siap. Sukses Ibu untuk karirnya. Terima kasih banyak Mbak Ayu, sampai berjumpa kembali. Siap. Dan pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan program acara Mahadewi, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, informasikan hari ini di program acara Mahadewi bersama Ibu Yulia, seorang direktur pelaksana di kampus Alfa Prima, dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Aisyah Santi Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.